Halo semua, bertemu lagi dengan aku Riko Angga. Bagaimana kabar kalian semua? Ya, aku harap kalian baik-baik saja. Oke, pada video kali ini aku akan menceritakan alur cerita dari film Korea yang berjudul Si Ondati 2015. 2005. Film ini akan diperankan oleh artis Korea bernama Jae-in dan satu lagi teman saya sewaktu ngaji dulu yakni Gung Yoo. Jadi film ini akan menceritakan seorang perwira polisi yang ditugaskan menjadi mata-mata di suatu sekolah. Sehingga tugas tersebut membuatnya terpaksa untuk menjadi siswa di sekolah tersebut. Jadi apakah tugas yang diberikan oleh bosnya kepada polisi tersebut? Mari kita simak video ini sampai habis. Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah geng sedang memperjualbelikan para wanita-wanita menuju Jepang. Gerak-gerik mereka telah dipantau oleh polisi di sana, di mana mereka sudah mempunyai rencana untuk menggerebek mereka semua di waktu yang sudah ditentukan. Di antara banyaknya wanita itu, ternyata ada salah satu polisi wanita yang sedang menyamar. Dia bernama Kim Sun Ah, panggil saja Kim Sun. Dia juga dipanggil Jen di film ini. Karena situasi sudah mendesak, akhirnya dia dengan gegabah memperlihatkan sosoknya dan akan menangkap ketua geng yang bernama Hammer. Karena tindakan gegabahnya tersebut membuat Kim Sun salah mengambil langkah yang menyebabkan dirinya harus menghadapi para gangster tersebut. Namun akhirnya Hammer ditangkap oleh seorang yang disebut sebagai Detektif Yo. Ternyata mereka sudah merencanakan itu semua dengan cara Detektif Yo berpura-pura menjadi partner kerjanya Hammer. Sehingga Hammer akan membawa mereka ke bosnya. Tetapi karena tindakan Kim Sun yang gegabah, akhirnya mereka tidak berhasil mengetahui keberadaan bosnya tersebut. Dan hanya berhasil menangkap Hammer dan anak buahnya saja. Scene berpindah yang memperlihatkan para atasan-atasan polisi sedang melakukan meeting, di mana mereka semua sedang membicarakan tentang bos gangster Korea nomor 2 yakni Chae-young dan juga bosnya yakni Bae Do-sang. Para polisi akan menangkap Bae Do-sang dengan bantuan kesaksian Chae-young yang akan membantu para polisi. Dengan syarat pihak kepolisian akan memberikan keamanan kepada keluarga Chae-young. Namun Chae-young telah kabur ketika perjalanan ke kantor polisi karena di tengah perjalanan ada segerombolan gangster yang akan membuat kericuhan sehingga membuat polisi kehilangan jejaknya Chae-young. Maka dari itu polisi akan memanfaatkan anaknya Chae-young yakni Seung-hee untuk mendapatkan informasi keberadaan Chae-young dengan cara mengawasi setiap pergerakannya. Setelah selesai meeting, mereka melihat kedatangan Kim Sun. Dari sinilah mereka mulai terpikirkan bahwa cara satu-satunya untuk mendapatkan informasi dari anaknya Chae-young adalah dengan menjadi teman sekolahnya. Esoknya, pamannya Kim Sun yang bernama Chun, panggil saja Mamat, sekaligus yang menjadi bosnya, menyuruh Kim Sun untuk menjadi anak sekolahan. Jelas saja hal itu membuat Kim Sun tidak mau melakukannya, dikarenakan Kim Sun tidak menyukai sekolah. Ia dulu sewaktu sekolah sering bolos, dan terlebih lagi IQ Kim Sun di bawah rata-rata semua mata pelajaran. Kemudian datanglah Kim Sun di sekolah tersebut. Meskipun dengan berat hati, namun ia harus tetap menjalani tugas tersebut. Kim Sun pun dibawa ke kelasnya dan dikenalkan ke teman-temannya. Awalnya dirinya ditertawai karena logat perkenalannya layaknya seperti polisi. Ketika hendak duduk, Kim Sun melihat target yang akan menjadi tugasnya, yakni Seung-hee. Karena terlalu fokus ke Seung-hee, Kim Sun tanpa sadar disliding oleh teman-temannya sehingga membuatnya terjatuh. Sehabis pelajaran, Kim Sun mengejek teman yang duduk bareng dengannya yang bernama sebut saja Betty. Karena sakit hati, akhirnya Betty berlari dan mengadu kepada pemimpin sekolah geng tersebut. Jadi Betty selalu memberikan uang kepada para geng cewek untuk melindungi dirinya dari orang-orang yang menjahilinya. Tak lama kemudian datanglah para cewek tersebut, di mana mereka akan memberikan pelajaran kepada Kim Sun karena telah mengejek Betty. Namun yang terjadi, geng tersebut malah dihajar dan dipermalukan oleh Kim Sun. Ketika makan siang, Kim Sun mencoba duduk bersama dengan Seung-hee dan mengajaknya untuk berteman.
Namun Seung Hee tak memperdulikan sama sekali dan pergi begitu saja. Jadi Seung Hee ini merupakan anak yang pintar di kelasnya dan sifatnya sangat dingin dan jutek. Tiba-tiba datanglah seorang cowok menghampiri Kim Sun. Dia adalah No Young, panggil saja Baim. Kim Sun yang melihatnya langsung terpesona dengan kegantengan Baim. Baim juga merupakan anak baru di sekolah itu dan kebetulan juga sekelas dengan Kim Sun. Kemudian datanglah Betty menghampiri Kim Sun dan memberikan sebuah uang, di mana artinya Betty membayar Kim Sun untuk menjaga dirinya karena mengetahui Kim Sun lebih kuat dari para geng cewek. Di dalam kelas, Seung Hee yang menjadi anak pintar disuruh untuk mengerjakan soal di papan tulis. Namun sayangnya tidak seperti biasanya, jawaban Seung Hee salah. Kemudian bu guru menyuruh Kim Sun untuk mengerjakannya karena di berkas filenya Kim Sun tertulis sebagai anak yang berprestasi. Ya jelas saja itu membuat Kim Sun kaget dan tidak bisa mengerjakannya sama sekali. Beruntungnya Kim Sun, tiba-tiba jam istirahat pun berbunyi. Alasan detektif Kang memanipulasi data bahwa Kim Sun anak pintar adalah tidak lain agar Kim Sun bisa mendekati Seung Hee yang juga sebagai anak yang pintar. Sepulang sekolah, detektif Kang membawa Kim Sun ke sebuah tempat penginapan, di mana tempat penginapan tersebut sengaja disewa karena dekat dengan rumah Seung Hee. Semua itu agar Kim Sun bisa mengawasi pergerakan dari Seung Hee. Malam harinya, Kim Sun mencoba untuk membaca biodata dari Seung Hee. Namun tiba-tiba ia dikagetkan oleh Baim, yang mana ternyata Baim juga menyewa kamar di sebelah kamar Kim Sun. Scene berpindah yang memperlihatkan bos pertama gangster yakni Bae Do-sang. Ia sedang mempertanyakan kepada anak buahnya tentang keberadaan Chae-young. Jadi Bae Do-sang sekarang lagi mempunyai tugas untuk menangkap bos kedua gangster yakni Chae-young. Keesokan harinya di sekolah, Seung Hee diganggu oleh Hyo-ryung. Panggil saja Sarah aja. Ia mengejek ayahnya Seung Hee sehingga membuatnya marah. Untungnya tiba-tiba Baim datang menyelamatkan Seung Hee. Begitu juga dengan Kim Sun yang datang dengan penuh amarah. Jelas saja hal itu membuat Sarah pergi dengan ketakutan. Sarah yang kesal kemudian memanggil pacarnya beserta gengnya untuk memberi pelajaran kepada Kim Sun. Mereka pun menyuruh Kim Sun untuk datang ke belakang sekolah. Di sisi lain, Seung Hee yang sedang ke kamar mandi didatangi oleh ayahnya yakni Chae-young. Chae-young datang hanya ingin melihat keadaan anaknya saja. Tak lama kemudian Chae-young pun bergegas untuk pergi, sedangkan Kim Sun yang melihatnya berusaha untuk mengejarnya. Karena terlalu fokus mengejar Chae-young, ia tak memperdulikan geng dari Sarah yang mengajaknya bertemu tadi. Bahkan Kim Sun juga melompat pagar sekolah, sehingga membuat guru yang melihatnya menganggap bahwa Kim Sun sedang ingin bolos sekolah. Sayangnya usaha mengejar Chae-young tidak berhasil. Kemudian detektif Mamat akan membuat sebuah rencana, di mana rencana tersebut adalah mereka berpura-pura mengirim preman untuk menggoda Seung Hee. Dan setelah itu Kim Sun akan datang untuk menolongnya, sehingga berharap Seung Hee akan bisa menerima Kim Sun sebagai temannya. Ketika Kim Sun balik lagi ke sekolah, ia pun dimarahi oleh guru Panjul karena tindakan yang meloncat pagar dan terlibat perkelahian. Guru Panjul pun meminta orang tua dari Kim Sun untuk datang ke sekolah tersebut. Sepulang sekolah, Kim Sun dicegat oleh geng Sarah yang tadi. Mereka masih bersikeras untuk balas dendam kepada Kim Sun. Terlebih lagi, mereka menganggap bahwa Kim Sun telah kabur karena ketakutan. Di sisi lain, Kim Sun juga sedang buru-buru karena ada rencana akan menyelamatkan Seung Hee dari godaan preman yang direncanakan tadi. Karena mereka tetap menghadang Kim Sun, maka Kim Sun tak punya pilihan lain selain menghajar mereka semua. Setelah itu Kim Sun pun bergegas untuk pergi. Namun karena Kim Sun telat, akhirnya Baim terlebih dahulu datang untuk menyelamatkan Seung Hee dari preman-preman tersebut. Yang mana padahal itu hanya settingan saja. Namun karena Baim yang datang, mereka pun seakan-akan benar-benar nyata berkelahi. Dari perkelahian itu membuat kaki dari Baim keseleo sehingga Kim Sun pun mencoba untuk mengobatinya. Baim pun kagum dengan cara pengobatan Kim Sun yang benar-benar ahli dan terlatih. Kemudian Kim Sun pun melihat jam tangan dari Baim yang retak karena perkelahian tadi. Malam harinya Kim Sun kepikiran terus tentang Baim, yang mana terlihat bahwa Kim Sun sudah mulai menyukai Baim. Namun ia tak mau itu terjadi karena Baim hanyalah seorang siswa SMA, sedangkan dirinya adalah seorang perwira polisi.
Tiba-tiba ketika Hendra tertidur, ada seorang yang datang mengetuk pintu kamar Kim Sun. Dan ternyata itu adalah Baim. Baim mengatakan kalau dirinya sudah tidak tahan lagi dan langsung mencium Kim Sun. Awalnya Kim Sun tidak mau karena Baim hanyalah seorang siswa. Namun karena suka, ia pun melakukannya. Stand down for the best now. Take my time, you better pay up in the next